Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini Senin pagi 5 Oktober 2020. Apa kabar? Tentunya kita semua berharap, kita semua berdoa Tuhan mengaruniakan kita segala yang baik. Dan tentunya saudara di rumah juga tetap taat pada protokol kesehatan. Sehingga kita semua boleh mengalami sehat dan segala yang baik. Mari mengawali minggu kerja yang baru. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita mendahuluinya dengan berdoa. Tuhan, kami mau mengucap syukur. Hari ini kami boleh kembali menerima anugerah Tuhan. 1 minggu ke depan yang Tuhan percayakan buat kami. Dan hari ini kami mau mengawali minggu pagi ataupun seminggu pada hari Senin pagi ini. Dengan bersama-sama merenungkan dari firman Tuhan. Pimpin kami semua ya Tuhan. Dan kami mohon Engkau dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus yang menaungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga kita adalah kebun anggur Tuhan. Masih ingat apa yang kita terima pada kemarin dalam tema ibadah kita hari Minggu? Kebun anggur. Wah, kebun anggur tentunya akan sangat menarik ketika yang dihasilkan adalah anggur yang manis, anggur yang menyenangkan, anggur yang membuat semua orang bersuka cita. Ya, saudara-saudara, kalau kita ingat, maka Tuhan memelihara umat Israel sedemikian rupa. Tuhan memberikan keistimewaan, Tuhan memberikan kepercayaan. Dan Tuhan menantikan kesetiaan buat umat Israel berbuah anggur yang manis. Begitu juga dengan kehidupan kita dan keluarga kita. Tuhan mengaruniakan segala yang baik. Masih ingat ketika saudara mungkin baru menikah. Apa yang menjadi tujuan buat keluarga ketika saudara pasangan suami istri baru menikah? Tentunya semua yang baik, semua yang menyenangkan. Apa yang kita lakukan dalam segala persiapan, apa yang kita persiapkan untuk sebuah pernikahan dan keluarga yang direncanakan, semua pasti kebaikan. Saat ini usia keluarga saudara mungkin sudah beberapa tahun. Tapi apa yang kita alami dalam kehidupan kita? Saya masih ingat ada seorang yang saya kenal. Ketika semasa hidupnya dia seringkali berkeluh kesah. Seringkali juga ia harus menjadi orang yang tidak berhenti mengeluh tentang pasangannya, tentang suaminya, atau tentang istrinya, atau juga tentang anak-anaknya. Nah saudara-saudara, kalau Tuhan merencanakan satu kebun anggur yang baik, sama seperti ketika kita memulai suatu kehidupan rumah tangga. Kita merencanakan dan kita mendoakan semua yang baik. Lalu apa yang kemudian terjadi ketika pohon anggur itu mulai tumbuh? Apakah terus juga menghasilkan buah yang baik? Apakah juga dalam pertumbuhannya juga selalu menyenangkan sang pemilik? Begitu juga dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita ingat apa yang sebenarnya sehari-hari seringkali kita bicarakan. Di dalam keluarga yang sebenarnya kita rencanakan semuanya yang baik. Saya mau mengajak kita membaca Filipi 4 ayat yang ke-8. Ini nasihat dari Rasul Paulus. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Saudara, Rasul Paulus ketika berada bersama-sama dengan jemaat di kota Filipi tidak selalu mengalami yang baik. Ia bahkan ketika menulis surat kepada jemaat di Filipi sedang berada di penjara. Tapi yang Rasul Paulus ingin orang-orang yang ada di sana tidak berkeluh kesah, tidak memikirkan sesuatu yang negatif. Tapi justru lihatlah
Apa yang Rasul Paulus nasihatkan? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, yang sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji. Itu yang harus dipikirkan. Ketika kita mau mengatakan, kita mau menghasilkan buah anggur yang manis, maka itu mulai dari pikiran. Apa yang kita pikirkan tentang anggota keluarga kita, pasangan kita, anak kita? Apakah kita seringkali lebih banyak curiga, seringkali lebih banyak memikirkan yang tidak nyaman buatnya? Bukankah kita baik untuk selalu memikirkan yang positif? Masih ingat kemarin ketika kita juga diingatkan apa yang Tuhan lakukan untuk kebun anggur. Dia membuang batu, dia mengeluarkan dari tanah itu batu-batu yang akan menghambat pertumbuhan buah anggur. Ketika pikiran kita negatif, ketika pikiran kita jelek, maka kita menghambat pertumbuhan anggota keluarga kita. Kita menghambat pertumbuhan dalam kepercayaan pasangan kita kepada kita. Jadi sangat penting untuk menjaga pikiran. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita dikajak mengatakan pikirkan semua yang adil, yang mulia, yang suci, maka kita harus juga menjaga sikap kita. Ketika orang tua berkeluh kesah, maka anak juga mencontoh tentang bagaimana berkeluh kesah, ngomel, gak pernah puas, jengkel. Nah, berarti kita juga harus mulai dengan menjaga sikap kita. Ketika kita mau mengatakan, kita menginginkan sesuatu yang baik di dalam keluarga, maka berhentilah untuk bersikap berkeluh kesah. Berhentilah untuk bersikap tidak menjadi teladan buat anak-anak dan buat anggota keluarga kita. Kalau kita memikirkan yang baik, kalau kita bersikap juga dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan mendukung pertumbuhan anggota keluarga kita, maka dari sana juga akan dirasakan keluarga yang manis, menghasilkan buah anggur yang manis. Hal yang ketiga, maka kalau kita diajak juga konkretnya apa yang mesti kita lakukan. Ketika kita mau memikirkan yang baik, yang mulia, yang penuh sukacita, manis, sedap didengar, kebajikan. Hal yang ketiga, kalau tadi yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah sikap, yang ketiga jaga mulut kita. Jaga mulut kita. Itu yang menjadi hal yang paling konkret. Ketika kita mau berbuah anggur yang manis, maka jaga mulut kita untuk tidak mengatakan yang pahit, yang menyakitkan, yang menjengkelkan, kata-kata yang kasar, yang tidak pantas untuk didengar. Saudara-saudara, keluarga kita disayang Tuhan. Sama seperti Tuhan menjaga kebun anggur. Kebun anggur buat orang Israel itu kebanggaan. Kalau orang bisa punya kebun anggur, dia berarti juga bukan sembarangan. Dia sungguh-sungguh orang yang diberkati Tuhan. Maka kalau kita menjaga kebun anggur, kita menjaga keluarga kita, kita sungguh-sungguh mengatakan kita merasakan berkat Tuhan buat keluarga kita. Dan kita mau menjaganya dengan baik. Ada 3 yang harus kita jaga. Pikiran kita, sikap kita, dan mulut kita. Supaya anggur yang manis itu bisa dirasakan oleh anggota keluarga kita. Keluarga kita disayang Tuhan. Dan kita menyatakan dengan sungguh apa artinya saling mengasihi satu dengan yang lain. Gimana kalau kejadian-kejadian di rumah itu tidak menyenangkan? Ya saudara, justru itulah dinamika hidup di dalam keluarga. Tidak semua hal yang menyenangkan. Masa pandemi ini misalnya, kita tidak bisa selalu mengunjungi orang tua kita yang jauh. Kita tidak bisa selalu bertamu ke sana. Tapi justru di sanalah mungkin ada sesuatu yang harus kita semuanya berubah. Ketika kita mau sayang kepada orang tua kita, maka kita juga tidak bisa selalu
berkunjung. Tapi kita bisa tetap menyatakan kasih kita dengan berbagai cara. Ketika kita menghadapi anggota keluarga kita yang sulit, kita bisa terus berdoa. Kita bisa terus bersama-sama mendukung di dalam doa dan harap kepada Tuhan. Ya saudara-saudara, keluarga kita adalah milik Tuhan, kebun anggur Tuhan. Keluarga kita disayang Tuhan dan kita mau menjaganya sebagaimana Tuhan menjaga kita semua secara pribadi. Semuanya menjadi baik ketika kita mau belajar percaya pada pemeliharaan Tuhan. Selamat memasuki minggu kerja yang baru. Dan Tuhan selalu ada menjaga kita. Percayalah semuanya akan tetap menjadi baik dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, segala yang telah kau perbuat
di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidup